Di lereng sebuah gunung menjulang tinggi di sebuah negeri yang jauh, berdirilah sebuah kerajaan nan megah yang dipimpin oleh seorang raja yang terkenal akan kebijaksanaannya. Raja ini tak hanya dihormati karena keputusan-keputusannya yang adil, tetapi juga karena hati yang tulus dan perhatian yang mendalam terhadap rakyatnya. Di bawah naungan kepemimpinan sang raja, kehidupan rakyatnya makmur dan tenteram. Lembah-lembah subur yang mengelilingi kerajaan menjadi ladang yang gemah ripah loh jinawi, tempat para petani menanam padi, gandum, dan sayur mayur. Pasar kerajaan selalu ramai dengan para pedagang yang menawarkan barang dagangan mereka, mulai dari kain sutra hingga rempah-rempah. Sementara para nelayan membawa hasil tangkapan terbaik dari sungai besar yang mengalir di pinggiran kerajaan. Namun, tak jauh dari perbatasan kerajaan, terhampar sebuah hutan lebat yang gelap dan menyimpan misteri tak terpecahkan. Hutan itu, yang dipenuhi dengan pohon-pohon raksasa dan belukar yang saling berjalin, menyimpan keheningan yang terasa ganjil. Suara burung-burung atau gemerisik dedaunan seringkali terputus oleh pekikan binatang yang tak dikenal, menciptakan rasa ngeri bagi siapa saja yang mendengarnya. Penduduk kerajaan sangat menghindari hutan itu. Tak ada seorang pun yang berani mendekatinya, apalagi memasuki kedalamannya. Sebuah kisah lama yang diwariskan turun-temurun menceritakan tentang hewan-hewan buas penghuni hutan, terutama serigala jadi-jadian yang digambarkan sebagai makhluk ganas dengan mata yang menyala seperti bara api. Di kalangan penduduk, banyak desas-desus tentang hutan itu. Beberapa mengatakan bahwa hutan tersebut adalah tempat para roh jahat bersemayam. Sementara yang lain percaya bahwa terdapat harta karun tersembunyi di dalamnya yang dijaga oleh makhluk gaib. Meski cerita-cerita itu menimbulkan rasa ingin tahu, rasa takut selalu mengalahkan keberanian mereka untuk menjelajah lebih jauh. Hari demi hari, hutan itu tetap menjadi bagian dari pemandangan yang diamati dari kejauhan, menyimpan rahasia yang tak terjamah. Di istana yang megah dan indah, sang raja tinggal bersama putrinya yang masih belia, seorang gadis dengan wajah rupawan yang memancarkan kelembutan dan keceriaan. Kehadiran putri kecil ini menjadi sumber kebahagiaan sang raja, terutama setelah duka mendalam menyelimuti hatinya akibat kehilangan permaisuri tercinta. Cinta sang raja kepada putrinya begitu besar, sehingga ia senantiasa meluangkan waktu untuk mendidik dan menemani buah hatinya. Meskipun kesibukan sebagai pemimpin kerajaan tak pernah berhenti menghampiri. Setiap pagi, taman kerajaan menjadi tempat favorit sang putri untuk bermain dan menghirup udara segar. Taman itu adalah surga kecil di dalam istana, dihiasi bunga-bunga yang bermekaran dalam berbagai warna dan harum, serta pohon-pohon rindang yang melindungi taman dari terik matahari. Di sana, sang putri akan menyapa dunia kecilnya dengan langkah-langkah riang, ditemani oleh alunan kicauan burung yang merdu, kupu-kupu yang beterbangan dengan anggun di antara bunga-bunga, serta cahaya matahari pagi yang menyusup lembut di sela dedaunan. Sang raja, yang selalu memperhatikan perkembangan putrinya, seringkali bergabung dengannya di taman. Dengan hati yang penuh kasih, ia menceritakan dongeng-dongeng syarat hikmah, mengajarkan nilai-nilai kebijaksanaan, dan membimbing sang putri untuk mengenal dunia di sekitarnya. Bagi sang raja, momen-momen sederhana seperti ini adalah saat-saat berharga, di mana ia bisa melihat tawa lepas putrinya yang membuat semua kepedihan dalam hatinya perlahan memudar. Sementara itu, sang putri tumbuh dengan keingintahuan yang besar dan hati yang lembut. Ia seringkali mengamati burung-burung yang berkicau di cabang pohon, berusaha menirukan melodi mereka, atau mengejar kupu-kupu yang beterbangan dengan langkah-langkah kecil penuh semangat. Kebahagiaan sang putri di taman kerajaan menjadi pemandangan yang menghidupkan suasana di istana, dan pelayan-pelayan pun turut tersenyum melihat kebersamaan hangat antara ayah dan anak ini. Namun, di balik kegembiraan itu, sang raja tak henti-hentinya merasa khawatir. Sebagai seorang ayah, ia sadar bahwa dunia di luar istana penuh dengan bahaya dan tantangan yang suatu hari nanti harus dihadapi oleh putrinya. Oleh karena itu,
Ia bertekad untuk membekali putrinya dengan pengetahuan dan keberanian, agar kelak ia mampu menghadapi segala rintangan dengan bijaksana dan percaya diri. Ketika usia sang putri genap 17 tahun, ia telah tumbuh menjadi seorang gadis muda yang anggun dan penuh kehangatan, mewarisi pesona ibunya yang telah tiada. Keindahan dan kelembutan hatinya membuat seluruh istana mencintainya. Sang raja, yang selama bertahun-tahun memusatkan kasih sayangnya pada putrinya, mulai merasakan kesepian yang tak lagi bisa ia abaikan. Kenangan akan permaisuri yang telah meninggalkannya memang masih membekas di hati. Tetapi ia sadar bahwa memiliki pendamping hidup dapat membawa kehangatan baru dalam kehidupannya, dan memberikan sosok ibu baru bagi sang putri. Dengan hati-hati, sang raja mengutarakan niatnya kepada sang putri pada suatu sore yang teduh di taman kerajaan. Sang putri mendengarkan dengan penuh perhatian ketika ayahnya menjelaskan harapannya untuk menikah kembali. Meskipun hatinya sempat tercekat mendengar kabar itu, sang putri, yang telah dibesarkan dengan nilai-nilai pengertian dan kasih, memahami keinginan ayahnya. Ia menyetujui niat sang raja, bahkan memberi dukungan penuh dengan senyuman yang tulus. Hal itu membawa ketenangan di hati sang raja, yang begitu menghargai kedewasaan putrinya. Tak lama berselang, sang raja meminang seorang putri bangsawan dari kerajaan tetangga, seorang wanita muda yang dikenal akan kecantikan, kelembutan, serta sikapnya yang bijaksana. Lamaran itu diterima dengan sukacita, dan persiapan pernikahan segera dimulai. Istana dipenuhi keriuhan yang menggembirakan. Para pelayan sibuk menghias aula dengan kain sutra, bunga-bunga segar, dan lilin-lilin yang berkilauan. Undangan dikirimkan ke berbagai penjuru negeri, mengundang para bangsawan, rakyat, dan sekutu kerajaan untuk turut merayakan hari bahagia itu. Hari pernikahan tiba dengan kemegahan yang sulit dilupakan. Sang raja tampak penuh wibawa dalam balutan busana kebesarannya, sementara calon istrinya melangkah anggun dengan keindahan yang memukau setiap mata yang memandang. Seluruh aula istana dipenuhi gelak tawa, musik, dan doa-doa yang tulus untuk pasangan pengantin baru. Sang putri, meski hatinya masih sedikit asing dengan keberadaan sosok baru dalam kehidupan ayahnya, ikut merasakan kebahagiaan itu. Ia melihat bagaimana pancaran kebahagiaan di wajah ayahnya yang begitu ia cintai. Setelah pernikahan, kehidupan di istana terasa begitu harmonis. Sang ratu baru, yang kini menjadi ibu tiri bagi sang putri, memperlihatkan kebaikan hati yang luar biasa. Ia tidak hanya memperlakukan sang putri dengan kasih sayang, tetapi juga berusaha menjadi pendamping yang baik bagi sang raja. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kebersamaan yang menyenangkan, dan pelan namun pasti, hubungan antara sang putri dan ibu tirinya pun berkembang menjadi ikatan yang hangat dan tulus. Hal ini tentu membawa kedamaian dalam hati sang raja. Melihat putrinya dapat menerima ibu baru dengan baik dan kehidupan keluarganya berjalan harmonis membuat beban yang selama ini ia rasakan perlahan sirna. Waktu terus berjalan, membawa sang raja semakin mendekati senja usianya. Sang raja yang dulunya penuh wibawa dan kekuatan kini tampak semakin rapuh. Kerutan di wajahnya menandakan perjalanan panjang, sebagai seorang pemimpin, dan ayah yang penuh tanggung jawab. Dalam beberapa tahun terakhir, kesehatan sang raja semakin menurun, hingga akhirnya ia terbaring lemah di peraduan. Para tabib terbaik diundang untuk merawatnya, tetapi takdir berkata lain. Pada suatu pagi yang tenang, diiringi lantunan doa dari seluruh istana, sang raja mengembuskan napas terakhirnya. Berita duka itu segera menyebar, meliputi seluruh kerajaan dengan kesedihan yang mendalam. Kepergian sang raja meninggalkan kekosongan yang begitu besar. Sang putri menangis terseduh-seduh di kamar istana, merasakan kehampaan yang tak tergantikan. Sang ratu, yang kini menjadi satu-satunya figur dewasa di dalam keluarga kerajaan, menunjukkan kesedihannya di depan umum. Tetapi di balik itu, sesuatu yang lebih kelam mulai menguasai pikirannya. Seluruh kerajaan tenggelam dalam suasana berkabung,
dan rakyat berkumpul di alun-alun untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin mereka yang bijaksana. Namun, masa berkabung itu tak berlangsung lama sebelum kekisruhan mulai muncul. Sebuah perdebatan besar mengemuka. Siapakah yang akan menggantikan sang raja di takhta? Sebagian pihak mendukung sang putri sebagai pewaris yang sah, mengingat darah biru yang mengalir di nadinya. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa sang ratu lebih layak memegang kendali, karena pengalamannya yang lebih matang. Perdebatan itu berlanjut tanpa kesimpulan yang jelas, menciptakan ketegangan di istana dan kekhawatiran di kalangan rakyat. Di tengah konflik itu, sang ratu, yang selama ini menyembunyikan ambisinya dengan rapi, mulai memikirkan cara untuk mengamankan takhta bagi dirinya sendiri. Ia sadar bahwa kehadiran sang putri menjadi ancaman besar bagi ambisinya. Di balik senyum manis dan sikap lembutnya, sang ratu mulai merancang rencana licik. Ia memanggil seorang pengawal kepercayaannya, seorang pria yang telah lama mengabdi kepada istana, dan memberinya perintah rahasia. Bawa sang putri ke hutan terlarang, bisiknya dengan nada tegas. Jauhkan dia dari istana ini, namun pastikan ia tetap hidup. Jangan sampai ia kembali. Pengawal itu awalnya ragu. Ia tahu bahwa perintah ini tidak hanya berbahaya tetapi juga melanggar sumpah kesetiaannya kepada keluarga kerajaan. Namun, ancaman hukuman dari sang ratu terlalu menakutkan untuk diabaikan. Dengan hati yang berat, ia menerima tugas tersebut. Pada malam yang sunyi, saat seluruh istana terlelap, ia menyelinap ke kamar sang putri. Sang putri yang tak tahu apa-apa terbangun dengan kebingungan ketika pengawal tersebut memintanya untuk pergi bersamanya. Tanpa penjelasan yang jelas, sang putri dibawa keluar dari istana menuju hutan lebat yang gelap dan penuh misteri. Sementara itu, sang ratu menyebarkan pengumuman kepada keluarga kerajaan dan rakyat bahwa sang putri telah memutuskan untuk mengasingkan diri demi menenangkan hati pasca kepergian ayahnya. Kebohongan itu diterima dengan sedih oleh rakyat, yang tak pernah meragukan kejujuran sang ratu. Namun, di dalam hatinya, sang ratu merasa lega karena rencana culasnya berjalan sesuai keinginan. Dengan sang putri yang kini diasingkan, jalan menuju kekuasaan tampak terbuka lebar untuk dirinya. Di tengah kegelapan dan keheningan hutan terlarang, sang putri duduk meringkuk di bawah sebatang pohon besar, membungkus tubuhnya dengan kain tipis yang tak mampu sepenuhnya menghalau dinginnya malam. Rasa takut dan kesedihan menyelimuti hatinya seperti kabut tebal yang sulit ditembus. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan berada dalam situasi ini, terjebak sendirian di tempat yang bahkan penduduk kerajaan takut mendekatinya. Namun, meski dilanda keterpurukan, tekad kecil di dalam hatinya mulai tumbuh, menguatkan dirinya untuk bertahan. Hari pertama di hutan adalah yang terberat. Sang putri berjalan tanpa arah, mencari tempat yang aman untuk berlindung dari kemungkinan bahaya. Suara serangga malam yang nyaring dan pekikan burung liar terus mengisi udara, membuatnya waspada terhadap setiap gerakan di sekitarnya. Dalam rasa putus asa, ia memutuskan untuk berhenti di sebuah celah di antara dua pohon besar, sebuah tempat yang setidaknya memberikan perlindungan dari angin malam. Di sanalah ia mulai memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya untuk membangun tempat tinggal sementara. Dengan tangan yang gemetar dan penuh luka, ia mengumpulkan ranting-ranting, dedaunan lebat, dan beberapa batang kayu yang bisa ia temukan untuk merangkai sebuah gubuk sederhana. Gubuk itu jauh dari sempurna, tetapi cukup untuk melindunginya dari dinginnya malam. Di hari-hari berikutnya, sang putri dihadapkan pada tantangan baru, bertahan hidup di lingkungan yang tak bersahabat. Rasa lapar yang menggerogoti perutnya mendorongnya untuk menjelajahi hutan lebih jauh. Ia mengamati burung-burung yang berterbangan di dahan-dahan, memperhatikan buah-buahan apa yang mereka makan. Dengan kehati-hatian yang tinggi, ia mencoba beberapa buah dan daun, memastikan bahwa apa yang dikonsumsi oleh hewan-hewan itu aman untuk dirinya. Beberapa buah terasa asing dan asam, tetapi mereka menjadi sumber energi yang sangat dibutuhkan.
Ia juga menemukan sebuah aliran sungai kecil yang mengalir jernih di tengah hutan. Di sanalah ia mengumpulkan air untuk diminum, sekaligus membasuh wajahnya yang penuh debu dan air mata. Hari demi hari, sang putri belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Ketakutan yang awalnya mendominasi perlahan berubah menjadi kewaspadaan dan ketahanan. Ia menemukan cara untuk mendengar dan memahami suara-suara hutan, mengenali mana yang pertanda bahaya dan mana yang hanya bagian dari keindahan alam liar. Ia bahkan mulai merasa terhubung dengan lingkungan sekitarnya, seperti pohon-pohon besar yang melindunginya, sungai yang memberinya kehidupan, dan burung-burung yang menjadi pemandunya. Kehidupan sederhana di hutan, meski penuh tantangan, mulai membentuk sang putri menjadi pribadi yang lebih mandiri dan kuat. Namun, meski sang putri perlahan mampu beradaptasi, hatinya tetap dipenuhi rasa rindu. Ia seringkali memandangi langit malam, berharap bahwa ayahnya, sang raja, dapat melihatnya dari alam baka. Ia juga memikirkan istana yang pernah menjadi rumahnya, tempat penuh kenangan bersama ayah dan ibunya. Dalam kesendirian itu, sang putri bersumpah di dalam hati bahwa ia tidak akan menyerah. Ia akan terus bertahan, karena ia yakin bahwa takdir memiliki rencana besar untuk dirinya. Hutan yang awalnya ia benci kini menjadi tempat ia belajar bertahan hidup. Sebuah ujian yang perlahan membentuknya menjadi seseorang yang lebih kuat dari sebelumnya. Sementara sang putri berjuang untuk bertahan hidup di hutan terlarang, suasana di kerajaan semakin suram. Sejak sang ratu mengambil alih kekuasaan, arah pemerintahan kerajaan berubah drastis. Sang ratu, yang dulunya dipandang sebagai figur ibu yang lembut dan bijaksana, perlahan menunjukkan sifat aslinya. Ia lebih sering menghabiskan waktu di dalam istana, dikelilingi oleh kemewahan dan pesta-pesta pribadi yang tiada henti, dibandingkan mengurus kerajaan dan rakyatnya. Rakyat mulai merasakan dampaknya. Ladang-ladang yang dulu subur kini tak lagi terawat karena kebijakan yang tak berpihak pada petani. Pedagang yang biasanya sibuk berdagang di pasar kerajaan kini menghadapi kesulitan karena meningkatnya pajak yang diperintahkan sang ratu demi memenuhi ambisi dan kesenangan pribadinya. Nelayan pun mengeluhkan kurangnya perlindungan dari bajak laut yang mulai berani mengganggu perairan kerajaan. Rakyat yang dahulu hidup makmur di bawah pemerintahan sang raja kini mulai hidup dalam kekurangan dan kecemasan. Keresahan ini tak hanya dirasakan oleh rakyat biasa, tetapi juga oleh para pelayan dan pejabat di istana. Mereka yang pernah menyaksikan kebijaksanaan sang raja dan cinta tulus sang putri terhadap rakyat mulai membandingkan mereka dengan sang ratu. Banyak yang mengeluh di antara sesamanya, mengungkapkan kerinduan mereka terhadap masa lalu yang penuh keadilan. Namun, tidak ada yang berani bersuara lantang, karena mereka takut akan hukuman dari sang ratu yang dikenal tak kenal ampun terhadap siapa saja yang menentangnya. Desas-desus keresahan ini semakin meluas. Di pasar-pasar, rakyat saling berbisik tentang betapa rindunya mereka pada sang putri. Jika saja sang putri masih di sini, ujar seorang petani tua kepada tetangganya, aku yakin ia akan memimpin dengan cinta seperti ayahnya dulu. Namun, tak ada yang tahu keberadaan sang putri. Kebohongan sang ratu tentang kepergian sang putri untuk mengasingkan diri demi menenangkan hati diterima dengan berat hati oleh rakyat. Meski banyak yang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, di dalam istana, sang ratu menikmati keadaannya. Ia merasa kemenangan sudah sepenuhnya berada di tangannya. Namun, di balik wajah yang tersenyum, ada rasa cemas yang terus menghantuinya. Meski ia telah berhasil mengasingkan sang putri, bayang-bayang gadis muda itu tetap mengusik pikirannya. Ia tahu bahwa selama darah kerajaan masih mengalir di tubuh sang putri, tahta yang ia duduki tidak sepenuhnya aman. Kecemasan inilah yang mendorongnya untuk semakin memperkuat cengkeramannya atas istana, meskipun caranya semakin memperdalam jurang antara dirinya dan rakyat. Di pagi yang tenang, di mana kabut tipis masih menyelimuti pepohonan hutan,
Sang putri beranjak dari gubuk sederhananya menuju sungai. Ia membawa wadah air yang terbuat dari anyaman daun, berusaha mengumpulkan sumber kehidupan yang menjadi kebutuhan hariannya. Suara aliran sungai yang jernih dan gemericik lembut dari bebatuan menciptakan suasana yang menenangkan. Sejenak melupakan kesendiriannya di hutan yang penuh misteri. Namun, pagi yang tampaknya biasa itu segera berubah menjadi sebuah peristiwa yang mengerikan. Saat sang putri membungkuk untuk menciduk air, bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Perlahan, ia menoleh ke arah semak-semak di sisi sungai. Dan saat itulah ia melihatnya. Sepasang mata merah menyala yang tampak seperti bara api dari balik kegelapan semak. Hati sang putri berdegup kencang. Rasa takut menjalari tubuhnya. Mata itu tidak berpaling, seolah tengah mempelajari setiap gerakannya. Dalam kepanikan, sang putri menjatuhkan wadah airnya dan dengan cepat berbalik menuju gubuknya, berharap dapat mencapai tempat aman sebelum sesuatu yang bersembunyi di semak-semak itu bergerak. Namun, ketakutannya menjadi kenyataan. Dari balik semak, muncullah seekor serigala hitam yang luar biasa besar, dengan bulu lebat yang tampak hitam pekat seperti bayangan malam. Matanya yang merah menyala penuh dengan kebencian dan kelaparan. Serigala itu mengeluarkan suara geraman rendah, kemudian berlari dengan kecepatan luar biasa, mengejar sang putri yang kini berlari sekuat tenaga. Dalam keadaan panik, sang putri menerobos ilalang dan semak-semak, tidak peduli bahwa kulitnya tergores duri atau kakinya terluka oleh ranting tajam. Seluruh instingnya hanya memerintahkannya untuk terus berlari, menyelamatkan diri dari makhluk buas yang mengancam nyawanya. Namun, seberapa cepat pun sang putri berlari, serigala hitam itu lebih cepat. Dalam sekejap, makhluk itu berhasil mendekatinya. Saat jarak mereka semakin dekat, sang putri mendengar deru napasnya yang berat dan langkah-langkahnya yang menerjang dedaunan. Akhirnya, serigala itu melompat dan menancapkan taringnya ke kaki sang putri. Jeritan keras keluar dari mulutnya, memecah keheningan hutan, menggema hingga jauh. Rasa sakit yang luar biasa menghantamnya, membuat tubuhnya melemah. Dalam sekejap, dunia di sekitarnya berputar, dan ia jatuh ke tanah tak berdaya. Kesadarannya perlahan-lahan memudar, dan pandangannya menjadi gelap. Saat sang putri terbaring tak sadarkan diri, serigala hitam itu berdiri di dekatnya, seolah mengamati hasil dari perburuannya. Namun, alih-alih melanjutkan serangannya, makhluk itu mengeluarkan auman rendah sebelum berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan hutan, seakan terhisap oleh bayangan. Keheningan kembali menyelimuti tempat itu, hanya menyisakan tubuh sang putri yang tergeletak di tanah, dengan luka di kakinya yang perlahan mengeluarkan darah. Dalam keheningan hutan yang lebat, sang putri akhirnya membuka matanya. Pandangannya masih samar, tetapi tubuhnya perlahan merespon. Ia bangkit dengan hati-hati, menahan rasa nyeri yang masih terasa di kakinya. Ketika ia menatap kakinya, ia melihat bekas gigitan kecil yang memerah, mengingatkannya akan kejadian mengerikan beberapa hari lalu. Serangan serigala hitam bermata merah itu kembali terbayang di benaknya, seperti mimpi buruk yang sulit diabaikan. Namun, ketika ia mencoba berdiri dan bergerak ke arah gubuknya, sesuatu yang aneh mulai dirasakannya. Langkahnya terasa jauh lebih ringan dibandingkan sebelumnya, seolah-olah tubuhnya membawa energi baru yang belum pernah ia rasakan. Matanya pun, yang dulu hanya mampu melihat dalam jarak dekat, kini mampu menembus kedalaman hutan yang penuh bayangan, menangkap setiap detail kecil dengan tajam. Tak hanya itu, saat ia tanpa sengaja mengangkat kayu besar yang tergeletak di dekatnya, ia terkejut. Beban yang mustahil diangkat manusia, biasa kini terasa ringan di tangannya. Sang putri duduk termenung di depan gubuk, mencoba memahami apa yang sedang terjadi pada dirinya. Ia mengingat bagaimana sebelumnya ia merasa lemah dan tidak berdaya di hutan ini. Namun, sekarang, ia seperti memiliki kekuatan luar biasa yang tidak pernah dimilikinya sebelumnya. Dalam kebingungan, ia merenung,
mencoba mencari jawaban atas perubahan yang terjadi pada dirinya. Namun belum sempat ia memikirkan lebih dalam. Suara langkah berat dari balik pepohonan menghentikan lamunannya. Sang putri menoleh, dan matanya membelalak. Dari kegelapan hutan, serigala hitam bermata merah itu muncul kembali. Tubuhnya besar dan gagah, dengan bulu hitam yang tampak berkilauan di bawah sinar matahari yang menembus dedaunan. Sang putri mengira makhluk itu akan menyerang kembali. Tetapi kali ini serigala itu hanya berdiri dengan tenang. Matanya yang merah menyala menatap langsung ke arahnya. Ada sesuatu yang berbeda dalam pandangan serigala itu, seolah-olah ia membawa pesan yang penting. "Engkau telah berubah," kata serigala hitam itu dengan suara yang dalam dan bergema, membuat sang putri terkesiap. "Gigitan yang kuberikan padamu adalah anugerah, bukan kutukan. Mulai sekarang, engkau memiliki kekuatan yang luar biasa. Engkau dapat berubah menjadi serigala putih, penjaga yang kuat dan berwibawa. Sudah waktunya engkau kembali ke kerajaanmu, karena rakyatmu membutuhkanmu." Sang putri hanya bisa terpaku mendengar kata-kata itu. Sebelum ia sempat menjawab, serigala hitam itu berbalik dan berjalan perlahan ke dalam kegelapan hutan, hingga akhirnya menghilang tanpa jejak. Sang putri duduk termenung, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Pesan dari serigala hitam itu menggema di pikirannya, dan ia merasa campuran antara kebingungan dan tanggung jawab mulai tumbuh di dalam dirinya. Dengan hati-hati, ia mencoba kekuatan yang dikatakan serigala itu. Ia memejamkan mata, membayangkan dirinya berubah menjadi sosok yang disebutkan. Dalam sekejap, tubuhnya mulai berubah. Kulitnya terasa hangat, dan ketika ia membuka mata, ia melihat cakar putih yang kuat menggantikan tangannya. Ia kini menjadi seekor serigala putih dengan bulu yang lembut dan bercahaya, serta kekuatan yang luar biasa terasa dalam tubuhnya. Setelah beberapa waktu bermeditasi untuk memahami kekuatan barunya, ia memutuskan bahwa ia tidak bisa menunda lagi. Rakyat kerajaannya membutuhkan dirinya, dan ia merasa inilah panggilan takdir yang harus ia jalani. Dengan langkah penuh keyakinan, ia melompat tinggi melintasi sungai, berlari cepat melintasi hutan, dan mengarahkan dirinya menuju kerajaan. Perjalanan kembali ke tempat yang pernah ia tinggalkan kini dimulai, dengan kekuatan baru dan tekad yang membara. Saat langit mulai berganti jingga menjelang senja, sang putri, yang kini telah berada di tepi gerbang istana, kembali berubah menjadi wujud manusianya. Bulu putih yang menyelimuti tubuhnya memudar, digantikan oleh sosok anggun seorang gadis dengan langkah penuh keyakinan. Ia mendekati gerbang besar yang dijaga oleh dua pengawal kerajaan. Mata mereka langsung menatap penuh curiga ketika melihat sang putri. Sosok yang selama ini dianggap telah mengasingkan diri. Kedua pengawal itu pun saling bertukar pandang, lalu menghalangi jalannya. "Maaf, putri," kata salah satu dari mereka dengan nada hormat namun tegas. "Kami tak dapat mengizinkan siapapun masuk tanpa izin dari ratu." Sang putri menatap mereka dengan ketenangan yang luar biasa, meskipun hatinya penuh gejolak. "Aku adalah pewaris sah takhta kerajaan ini," katanya. Suaranya lembut namun penuh wibawa. "Rakyatku sedang menderita. Aku harus masuk untuk menyampaikan kebenaran." Namun, perintah ibu tiri mereka lebih kuat daripada rasa hormat kepada sang putri. Salah satu pengawal segera berbalik menuju istana, untuk melaporkan kedatangan sang putri kepada sang ratu. Sesampainya di balairung istana, sang ratu sedang duduk di tengah pesta mewah, dikelilingi oleh gelak tawa tamu-tamu yang menikmati hidangan dan musik. Ketika pengawal itu menyampaikan berita bahwa sang putri telah tiba di gerbang, wajah sang ratu langsung berubah. Keterkejutannya tidak bisa disembunyikan, tetapi dengan cepat ia menutupi rasa paniknya dengan senyum tipis. "Kirim pasukan," perintahnya dingin. "Usir dia dari sini. Kerajaan ini bukan lagi untuknya." Tak lama kemudian, pasukan pengawal istana dikerahkan. Mereka mendekati gerbang, di mana sang putri masih berdiri tegap, menunggu keputusan. Saat pasukan tiba,
Kepala prajurit berteriak, "Putri, atas perintah ratu, kami memintamu untuk pergi." Namun, sang putri menolak bergerak. Ia menatap mereka dengan keberanian yang memancar. "Rakyat kerajaan ini telah terlalu lama menderita," serunya. "Aku tidak akan pergi hingga keadilan ditegakkan dan wibawa kerajaan kembali. Kalian boleh mencoba menangkapku, tetapi aku tidak akan menyerah." Keributan pun terjadi. Para prajurit, dengan penuh keraguan namun terikat sumpah mereka, bergerak menyerbu sang putri. Namun, secepat kilat, tubuh sang putri mulai berubah. Dalam sekejap, sosok manusia digantikan oleh seekor serigala putih yang megah, dengan mata tajam yang memancarkan kekuatan. Para prajurit terkejut, tetapi tetap mencoba menyerang dengan segala cara. Pertarungan sengit terjadi. Sang putri, dalam wujud serigalanya, melompat dengan lincah, menggagalkan setiap upaya untuk menangkapnya. Kekuatan luar biasa dalam tubuhnya membuatnya mampu menghadapi puluhan prajurit sekaligus. Namun, seberapapun kuatnya, jumlah prajurit terus bertambah. Sang ratu, yang menyaksikan pertarungan ini dari balkon istana, memerintahkan lebih banyak pasukan untuk meringkus sang putri. Serigala putih mulai kelelahan, meskipun ia bertarung dengan gigih. Saat keadaan mulai tampak putus asa, suara langkah berat terdengar dari arah hutan. Tiba-tiba, serigala hitam yang pernah ditemui sang putri melompat ke tengah medan pertempuran, diikuti oleh puluhan serigala lainnya. Para prajurit terperanjat melihat kawanan serigala liar ini. Pertempuran berubah menjadi kekacauan. Serigala-serigala itu bertarung dengan sengit, menggulingkan prajurit-prajurit yang sebelumnya begitu yakin akan kemenangan mereka. Beberapa prajurit terluka, sementara yang lain memilih melarikan diri, ketakutan oleh kekuatan yang tak bisa mereka lawan. Sang ratu, yang menyaksikan kehancuran pasukannya, merasa gemetar. Kesombongannya yang selama ini melindungi ambisinya mulai runtuh. Dalam kepanikan, ia jatuh berlutut di hadapan sang putri yang kini kembali ke wujud manusianya. "Maafkan aku," ujar sang ratu dengan suara gemetar, matanya dipenuhi ketakutan. "Aku telah salah, aku menyerah. Ampunilah aku, dan rakyat kita." Sang putri menatapnya sejenak, merasakan kelegaan bercampur rasa tanggung jawab yang mendalam. "Pengampunan hanya akan datang jika kau menebus kesalahanmu," katanya tegas. "Namun, sekarang aku harus mengembalikan wibawa kerajaan ini untuk rakyat yang telah terlalu lama menderita." Setelah perjuangan panjang dan melelahkan, akhirnya tahta kerajaan kembali ke tangan sang putri. Dengan penuh haru, seluruh rakyat berkumpul di alun-alun istana untuk menyambut pemimpin baru mereka. Sorak-sorai dan tawa riang terdengar dari setiap sudut negeri. Para petani, pedagang, nelayan, bahkan para prajurit kerajaan, semuanya bersatu dalam kebahagiaan yang mengalir deras, seolah menghapus kelamnya masa-masa di bawah kepemimpinan sang ratu sebelumnya. Hati sang putri dipenuhi rasa syukur, namun juga tanggung jawab yang besar. Ia tahu bahwa rakyat telah menaruh harapan yang tinggi padanya untuk membawa kerajaan ini kembali ke masa kejayaan. Sementara itu, sang ratu ibu tiri yang telah menyerah memilih untuk meninggalkan istana. Ia kembali ke keluarga bangsawannya yang tinggal di luar kerajaan, menghindari pandangan rakyat yang mulai mempertanyakan tindakannya di masa lalu. Meski rasa bersalah selalu menghantuinya, ia berusaha menjalani hidupnya dengan damai jauh dari hiruk-pikuk istana. Kerajaan perlahan mulai bangkit kembali. Sang putri, yang telah mewarisi kebijaksanaan mendiang ayahnya, memimpin dengan penuh kasih dan keadilan. Ladang-ladang yang dulu terbengkalai mulai subur kembali. Pajak dikurangi sehingga pasar menjadi ramai, dan nelayan pun merasa aman dari ancaman bajak laut. Kerajaan yang dulunya porak-poranda kini kembali makmur di bawah pemerintahannya. Namun, ada satu hal yang terus mengusik pikiran sang putri, sosok serigala hitam yang misterius itu. Dalam benaknya, ia merasa bahwa dirinya berutang budi kepada makhluk yang telah membantunya di saat-saat genting.
Pada suatu hari yang damai, ketika matahari bersinar lembut di atas kerajaan, sang putri memutuskan untuk kembali ke hutan terlarang untuk menemukan serigala hitam dan mengungkap misteri di balik jati dirinya. Dengan hati penuh penasaran, ia melangkah masuk ke dalam bayangan hutan yang penuh kenangan itu. Di tengah hutan, sosok serigala hitam akhirnya muncul, berdiri dengan anggun di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Tatapan matanya yang merah kini tampak lebih tenang, seolah mengetahui maksud kedatangan sang putri. Dengan nada penuh rasa hormat, sang putri mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepadanya. Ia juga menyampaikan rasa penasarannya terhadap jati diri serigala tersebut. Serigala hitam itu menghela napas panjang, dan dalam sekejap, tubuhnya mulai berpendar dengan cahaya redup. Perlahan, sosoknya berubah menjadi seorang pemuda tampan dengan rambut hitam pekat dan sorot mata yang tajam, namun penuh kelembutan. Sang putri terkejut melihat transformasi itu. Pemuda tersebut lalu memperkenalkan dirinya sebagai putra dari panglima perang kerajaan yang setia di masa pemerintahan mendiang ayahandanya. Dengan suara lembut, ia menceritakan bahwa ayah sang putri pernah memintanya untuk tinggal di hutan terlarang sebagai penjaga rahasia kerajaan. Tugasnya adalah melindungi kerajaan dari ancaman yang tak terlihat, dan memastikan keseimbangan tetap terjaga, terutama jika terjadi kekacauan seperti yang baru saja berlalu. Sang putri mendengarkan dengan penuh perhatian, hatinya dipenuhi rasa kagum dan keharuan. Ia tak menyangka bahwa ayahnya telah mempersiapkan segalanya dengan begitu bijaksana, bahkan melibatkan seorang pelindung yang begitu setia. Hubungan antara sang putri dan pemuda itu pun perlahan menjadi lebih akrab. Mereka sering bertukar cerita, mengenang masa lalu, dan merencanakan masa depan untuk kerajaan yang kini berada di bawah kepemimpinan sang putri. Seiring waktu, hubungan itu berkembang menjadi cinta yang tulus. Sang putri dan pemuda itu akhirnya menikah dalam sebuah upacara megah yang disambut sukacita oleh seluruh rakyat. Bersama-sama, mereka memerintah kerajaan dengan kebijaksanaan dan keberanian. Rakyat mencintai mereka, sementara kabar tentang kehebatan Raja dan Ratu Serigala mulai menyebar ke negeri-negeri tetangga. Para perompak yang dulunya sering mengganggu perairan kerajaan pun memilih untuk menjauh, takut mendengar kabar tentang kekuatan luar biasa sang raja dan ratu. Kerajaan itu akhirnya memasuki era kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kekuatan dan cinta yang mengikat mereka, sang putri dan suaminya membuktikan bahwa kerjasama yang didasarkan pada kepercayaan dan kasih sayang dapat membawa perubahan besar. Kisah mereka tidak hanya menjadi legenda bagi rakyat kerajaan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Hutan terlarang, yang dulu menjadi tempat penuh misteri, kini menjadi lambang pelindung kerajaan yang membawa harapan dan keamanan. Babak akhir ini menjadi awal dari kisah kebahagiaan yang abadi.